Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Siang, Pak. Agenda hari ini adalah tutorial webinar yang ketiga, di mana teman-teman tinggal satu kali lagi, yaitu di bulan Juni. Dan diharapkan nanti di bulan akhir Mei itu, teman-teman sudah mengumpulkan draft artikel yang sudah layak publish. Jadi nanti ada template yang sudah kalian unggah di tugas 3. Di bagian tugas 4 nanti diunggah kembali setelah hari ini kita review ulang kesalahan di bagian mana. Tolong nanti segera direvisi, diunggahnya nanti di bagian tugas 4 saja ya Bapak Ibu. Jadi jangan di tugas 3. Kita Terus agenda berikutnya hari ini nanti saya akan mengajarkan tentang publish or perish, di mana saudara bisa menggunakan aplikasi tersebut nanti untuk artikel review atau menambah beberapa referensi yang nanti bisa diintegrasikan dengan Mendeley ya. Baik, Bu Afida sudah mengumpulkan tugas 3 ya? Sampun. Sudah ya, baik, saya coba share dulu untuk tugasnya Mbak Afida. Mbak Afida, tolong dipersiapkan catatannya biar nanti reviewnya bisa segera direvisi. Saya ambil buku dulu, Pak. Bentar, Pak. Ya, boleh. Langsung di komputer juga tidak masalah. Oh, bentar, Pak. Sudah siap Mbak Fidatun? Ya, sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sudah nampak di layar monitornya Mbak Fidatun? Ya, sudah, Pak. Ya, baik. Oke, di sini saya akan membahas yang pertama tentang hasil pembuatan karya ilmiah dari Mbak Afidatun. Jadi ini karena ini sifatnya langsung publish, jadi ini nggak perlu dikasih cover ya Mbak. Oh, iya. Covernya dihilangkan nanti. Jadi langsung aja seperti Mbak apa namanya, kalau PKP disuruh kasih cover ya? Iya, Pak. Oh iya, kalau di sini nggak usah pakai cover nanti. Yang kemarin saya share di grup, ya itulah template-nya, tinggal diganti saja ya. Nanti silakan dihapus saja. Teman-teman yang lain yang baru datang ini dihapus, tidak perlu memakai cover. Oke, yang pertama Mbak Afidatun sudah mendownload yang saya kirim di grup. Sudah, Pak. Jujur, sudah? Sudah atau belum? Yang abstrak nih, Pak. Nah, coba dicek di grup WA. Ini. Coba dibuka lagi tuh, ini barusan chat tuh. Bentar. Sudah? Bentar. Yang bentar. Sambil dibuka coba. Sudah nggih? Sudah? Mbak Afidatun? Ini lagi dibuka. Bentar, Pak. Ini sudah, Pak. Ya, oke. Kira-kira dari Mbak Afidatun kalau melihat dari judul, kemudian sampai ke abstrak, sampai kata kunci ini, keyword, ada kesalahan di bagian apa? Kalau Mbak cek di template yang sudah saya kirim. Coba.
Ada nama mahasiswanya ya, Pak? Oke. Ini menggunakan template apa, Mbak? Hurufnya ini. Timus Norman. Sedangkan yang saya share itu template-nya apa? Bukan itu ya, Pak? Bukan tim. Bukan ya, diperbaiki. Oh, gitu. Kemarin itu kan saya sudah bilang silahkan merevisi menggunakan ini template itu tinggal diedit saja, Bu. Gitu, Begitu Pak. ya, Bu ya. Jadi Gitu. diedit, ya pokoknya nggak usah pakai membuat baru malah jadi bingung. Yang kedua Bu Afi. Bu Gitu. Afi, itu penulis pertama itu nomor satunya di kiri atau di kanan? Piring ya, Pak? Di kiri atau di kanan kalau di template? Kanan. Oke, silakan nanti diperbaiki. Kok bisa salahnya lumayan banyak ini kenapa? Gimana Bu Afi? Maaf, Pak, besok saya ganti. Oke. Ini kalau apa namanya publish di jurnal lain langsung di-reject ini karena sudah tidak mengikuti template begitu. Tunggu Bu ya. Jadi nanti kalau Ibu di tugas 4 nggak merevisi sesuai template, ya nanti Ibu tidak lolos di bagian template-nya itu sendiri, gitu ya. Ini belum nanti dicek di bagian plagiasinya. Gitu. Oke, yang kedua, kalau namanya itu hanya satu, Bu Afi dan teman-teman, itu nanti dikasih 2. Ya, sekarang itu kan wajib 2 kata. Ya, berarti afidatun begitu. Oh, afidatun ya gitu ya. Oke, terus nanti penulis satunya di sebelah kanan nggih, Bu nggih. Sesuaikan template, Bu, sambil dicek saat ngetik ya. Oke, kemudian Bu, yang kedua. Yang kedua perhatikan. Nggih. Yang kedua itu jenengan tulis sendiri nggih, catatan dari saya nggih. Nggih, saya tulis, Pak. Yang kedua adalah abstrak. Ya. Abstrak. Oke, sebelum ke abstrak itu kan di sini ada afiliasi ya. Afiliasi dari penulis 1, penulis 2, dan penulis 3 itu belum ada. Ya Bu ya, 1 mahasiswa apa, 2 dosen apa, kan gitu. Iya, Belum ada semua ya. iya. Nggih, Pak. Oke, diperbaiki. Nanti diunggah di tugas 4, Nggih. harus sebaik mungkin. Nah, kemudian gelar nggak perlu ya Bu ya. Gelar Oke. nggak perlu dicantumkan. Ini sebenarnya kesalahan yang bisa diperbaiki nih. Wah, gara-gara teman-teman itu menyepelekan template padahal sudah saya kasih ya. Itu dari 2 minggu yang lalu. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah kita membahas abstrak. Bu, sambil dicek di template ya. Di HP-nya dicek. Template-nya kesalahan di bagian apa untuk abstrak? Coba Bu diperlihatkan Bu. Di template yang saya cek. Ukurannya ya, Pak. Ukuran sama tulisannya. Bukan masalah ukurannya. Jadi abstrak itu wajib 1 paragraf saja. Oh, nggih, Pak. Nah, teman-teman juga ya. Abstrak itu wajib 1 paragraf. Ya, ini juga sudah jelas ini kesalahan di bagian jenis dan ukuran huruf ya. Nanti dicek lagi ya, Bu. Nggih, Pak. Yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah ini harus 1 paragraf saja. Paragrafnya tidak perlu menjorok, ya kan? Ada. Kemudian kata kunci. Kata kuncinya itu maksimal 5 dan dibuat ringkas. Nah, ini ada kooperatif to stay, to stray. Oke, karakteristik belajar siswa, pembelajaran subtema. Nah, ini sebenarnya yang pembelajaran yang terakhir ini bisa diganti dengan lebih singkat lagi, tema kebersamaan, begitu aja. Tema kebersamaan, nggih, Pak. Kemudian English-nya mana, Bu?
Kan Dereng. abstraknya harus ada English-nya toh? Nggih, nanti saya Jenengan cek nggak? nggak ada. Iya, nggak ada English-nya. Ya di template ada nggak? Di template Bu Afi? Ada, Pak. Di template ada ya, oke. Berarti sadar ya kalau salah. Baik. Kemudian Bu, yang kedua, di bagian pendahuluan ini kesalahannya kira-kira di bagian apa? Bab 1 pendahuluan. Ini bukan seperti skripsi, ya, bukan ringkasan skripsi. Di template itu kan namanya pendahuluan saja, Bu, bukan pendahulu bab 1 pendahuluan. Betul ya, Bu Afi ya? Nggih, berarti nggak ada babnya nih, Pak. Bu, dicek. Ya, Nggih. dicek sekali lagi, dicek. Coba ini saya tunjukin ya, tunjukin. Coba Bu Afi nih. Ini kesalahan yang disengaja ini. Sebenarnya nggak perlu berulang-ulang nih. Bentar. Coba ini saya share dulu. Bu Afi. Ya, tolong diperhatikan ini, Bu. Bu, ini loh, Bu, tinggal ganti. Oh, ini tinggal ganti dengan judulnya jenengan. Bu Afi tadi judulnya apa? Judulnya itu Peningkatan Karakter Belajar SD dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Tustai-Tusrai, Pak. Nah, ini coba lihat, Bu. Ini cara mengeditnya begini, Bu. Peningkatan, loh ini kan enak, Bu, tinggal, ya toh? Tolong diperbaiki ya, Bu, ya. Nah, ini ya tinggal ganti nama jenengan. Tadi Bu Afidatun. Itu. Nah, ini ada abstraknya. Ini loh pendahuluannya nggak ada bab 1, Bu. Oh, gitu, Pak. Tinggal diganti, disesuaikan dengan template ini. Gitu ya. Ini coba ini. Metode nggak ada bab 2-nya. Itu kan tadi punya jenengan itu kan mengana itu bab 1A pendahuluan kan ya kan? Begitu toh? Oke. Itu gimana itu? Sudah mau selesai. Oke ya, jadi ini latar belakang masalah. Nah, ini 20 halaman, Bu. Tolong diperbaiki lagi ya, lebih simpel lagi. Lebih pendek lagi. 10 halaman malah tidak apa-apa, malah sangat keren itu ya. Tapi 10 halaman tapi berbobot. Itu 10 halaman nggak ada bobotnya sama aja. Maksudnya gimana berbobot, Pak? Artinya adalah semua itu dirangkum gitu ya, tidak diurai. Ini bukan seperti rangkuman skripsi, Bu, bukan. Ayo. Oke, tolong diperbaiki. Oke, coba ini jelas ya. Kayak ada latar belakang masalah. Kemudian ada rumusan masalah, ada ini enggak ada loh, Bu, ya. Teman-teman ini kemarin ini yang jenengan chat saya bukan, Bu? Boten, Pak. Betul. Ini seperti ini juga kemarin di chat. Jadi manfaat penelitian ini saya kira nggak perlu, ini di-delete. Ya, Bu, ya? Jadi bab 1 atau pendahuluan itu isinya apa saja kemarin itu ada fakta teoritis dari hasil review artikel sama fakta lapangan, itulah pendahuluan. Fakta lapangan itu berdasarkan riset saat studi pendahuluan. Itu ada apa saja. Atau berdasarkan pengalamannya Bapak Ibu. Di lapangan itu ternyata materi ini kurang diajarkan atau nilainya masih rendah. Didukung dengan referensi-referensi. Nah, itu kan di pendahuluan. Dan setelah itu Ibu memberikan sebuah solusi. Solusinya yaitu menggunakan konsep model pembelajaran kooperatif begitu. Ya, setelah memberikan solusi, habis itulah di pendahuluan di akhir dituliskan maka uraian dari permasalahannya adalah 1 apa, 2 apa, 3 apa, begitu, Bu. Ini bukan membuat karya ilmiah yang seperti rangkuman dari skripsi nggih.
Nggih, Pak. Tolong diperbaiki. Sudah ada, kecuali tidak ada template yang saya berikan contohnya, maka Ibu kalau salah saya kira tidak apa-apa. Nah, ini sudah ada template. Jenengan masuk grup kan? Masuk, Pak. Nah iya. Nah, kalau kesalahannya seperti ini gimana coba? Oke, yang kedua, apa ada Bu bab 2 kajian pustaka? Nah, ini jelas copy paste ini. Sudah salah template, juga nanti kalau dicek plagiasi juga pasti salahnya banyak. Oke, nanti diperbaiki ya Bu ya, kajian pustaka ini nggak perlu nih teori-teori. Teori-teori silakan dari para ahli itu bisa masukkan di pendahuluan, itu namanya adalah kajian dari artikel, review, gitu. Ya, ambil pengertian karakter, itu yang mendukung dari penelitian judulnya Ibu ini terkait dengan pembelajaran kooperatif, kan ada karakter, ada cooperative learning, apa itu pembelajaran to study, lah itu nanti beberapa ahli itu silakan jenengan masukkan di pendahuluan, Nggih, Pak. gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa ini buat, yang lain biar juga segera ya, tugas 3 ini menjadi bagian akhir dari tugas keempat ya, biar nggak ada revisi lagi nanti. Rangka berpikir juga Bu ya, nggak ada ya, hipotesis tambahan. Jadi ini kalau dinilai ini belum tepat ya, kriteria. Kemudian ada bab 3 ya, gimana ada bab 3 itu? Oke, bab 1, metodenya mana ini bab 2 bab 2? Bab 2 kajian pustaka, bab 3 pelaksanaan dan pembelajaran. Oke, ini yang bab 3 ini kan metode Bu ya? Oke. Silakan nanti diperbaiki, nggak perlu ada subjek, tempatnya ini sampai NISN, NPSN nggak perlu. Oke, setting penelitian nanti silakan disingkat ya, lebih padat lagi. Oke, desain penelitian. Tadi saya itu sudah membaca satu miliknya siapa teman kamu udah cukup bagus tuh, nanti saya tampilkan juga. Semua hari ini kita bahas, sama nanti kita bahas satu sedikit namanya materi tentang publish or perish untuk tambahan referensi teman-teman. Oke. Untuk daftar pustakanya, nah ini Bu Afi, Dalam, nggih, Pak. ini Anas Sujono, Anas Sudijono ini kalau penulisan sesuai dengan, apa namanya, Mendeley, nggak sesuai ya Bu ya? Atau menggunakan, sistem daftar pustaka dari template-nya UUD kan nggak bisa ya. Jadi kan harusnya, eee, nama terakhir, Nggih. koma, nama belakang kan gitu, nama depan toh, Nggih. bukan Anas Sujono kan? Nih, terus ini kan penulisan huruf abjad A, kenapa di bagian bawah? Ayo, Ya, besok saya rapikan, Pak. jelas nggih, Bu? Oke, Nggih, saya Pak. stop dulu. Jadi, silahkan, jenengan kirim sesuai template lagi, diperbaiki, jenengan kirim ke saya dulu nggih, Bu Afi, saya note ya. Nggih, Pak. Oke, Terima kasih, kirim ke Pak. saya lewat WA, setelah saya bilang oke, jenengan kirim lagi revisiannya di, tugas 4. Saya kira begitu. Gitu nggih, Bu Afi ya, Ya, tambahan terima dari kasih. saya? Oke, good. Oke, ini saya belum membahas dalamnya loh. Nanti balas dalamnya nanti di bagian keempat. Gitu ya? Oke, Bu Nggih, Afi sudah cukup, tapi jangan keluar dulu ya Bu ya. Kita nanti masih ada materi tambahan. Oke, oke. berikutnya yang datang nomor 2 tadi siapa nggih? Bu Eli, Bu Eliza? Ya, betul. Oke, Bu Eliza ya. Oke, sebentar Bu Eliza, saya cek nih sudah ngumpulin atau belum nih. Nama lengkapnya siapa Bu Eliza? Nggak ada lengkap, Pak. Itu sudah Eliza. Oh, Eliza aja ya. Oke. Baik, Bu Eliza. Geser ya. Mohon maaf, Pak, itu ternyata kemarin template-nya yang Bapak share, itu saya buka di laptop saya itu fontnya Times New Roman. Ya, nggak apa-apa, Makanya ngikutin aja. Ya, ya. mengikuti loh. Nggak Ini saja, Ya, ini tadi nggak saya masalah. HP, ternyata Nggak bukan masalah, Bu. Times New Roman. Nggak masalah. Oke. Yuk, kita bahas dari substansinya dulu ya, dari isinya. Ini udah bagus template-nya. Teman-teman, ini bisa jadi contoh nih, bagus.
Ya, cuman kemarin saya ketinggalan ya, belum tak kasih informasi Bu Eliza dan teman-teman. Sekarang itu kan untuk publish minimal 2 kata untuk nama nggih, kata ulang lagi. Jadi nanti nama jenengan jadi Eliza double nggih, Bu. Ya Pak, baik Pak. Oke, jadi Eliza, terus Syaifuddin, terus M. Ali Murtado, itu good. Nah, Bu, yang ketiga ini, perhatikan, yang ketiga kan belum ada afiliasinya ya. Iya Nih, Pak. yang afiliasinya kalau sama, nanti di sini 2,3. Oke, teman-teman, kalau 2 dan 3 itu afiliasinya sama, jadi 2,3 di bagian ini, Bu. Nah, ini kan ada angka 2, nanti 0,3 begitu. Iya Pak, ini langsung saya revisi. Oke, good. Baik, ini saya nggak ngelihat abstraknya dulu, tapi untuk template-nya sudah sesuai. Oke, pendahuluan ya, coba saya cek. Ini untuk review dari artikelnya, sebentar. Ini total berapa halaman, Bu? 12 atau 13? 12 ya, oke, bagus nih. Teman-teman bisa ditiru nih. Oke, Bu, Bu Elis ya. Tolong jenengan lebih persingkat untuk bagian yang kalimatnya jenengan sendiri. Ini masih minim referensi. Ya, dari mulai ini kan tentang peningkatan kreativitas. Silakan jenengan yang pertama ulas tentang kreativitas dari beberapa ahli. Itu unsurnya apa saja. Oke. Yang kedua, kolaborasi. Ya, ini kan pembelajaran kolaborasi. Silakan nanti dicari apa itu pembelajaran kolaborasi dari beberapa ahli. Ya, kemudian ya ini gimana, Bu? Masuk bab 1 ya, masih di bab 1. Masuk di pendahuluan, bukan bab 1. Enggak ada bab 1. Ya, pendahuluan. Kemudian tarian daerah ini, ya, tarian daerah ini apa? Ya, nanti jenengan cari referensi-referensi. Ini masih belum ada nih, masih minim. Metode demonstrasi ini juga nanti silakan dicek. Ya, ini kalau jenengan cek hanya tertulis 1 referensi dari Restian. Walaupun ini sudah bagus tahun terbitnya 2019 ya. Bagus. Cuma nanti jenengan tambahin lagi sehingga nanti lebih komprehensif begitu ya, Bu ya. Iya, Pak. Minimal teman-teman harus ada 10 artikel yang ada 10 referensi dari 10 atau 5 begitu ya. 5 dari studi pendahuluan. Gitu. Bentar ya, Bu. Oke, ini bisa. Kemudian untuk metode. Oke. Bu Eliza dan teman-teman, silahkan untuk gambar 1 ini kan mengacu dari jenis PTK, kemis dan tagat ya. Iya, Pak. Nah, jenengan ini silahkan dikasih tahunnya, tahun berapa dan dicantumkan di bagian gambar ini. Jadi biar tidak terkesan ini plagiasi. Jadi ini ada, ini sumber ya, nanti dicari sumber. Sumbernya dari ini ya, gitu. Ini gambar 1 model kemis dan target. Ini sebenarnya begini saja Bu kalimatnya. Gambar 1 model penelitian tindakan kelas. Bu Eliza. Ya, diganti. Gambar 1 model penelitian tindakan kelas dalam kurung sumber kemis dan target ini. Nanti tahunnya jenengan tulis ya, sehingga nanti di daftar pustaka harus muncul kemis dan target ini begitu ya. Tahun berapa itu kemis dan target mempublish.
Ya, Pak. model Baik, Pak. PTK ini, gitu ya. Coba saya cek ada Kamis dan Tagat nggak? Nah, ini kan nggak ada Kamis dan Tagat nih, Bu Iya, Pak. Eliza. Itu. Iya. Ya, nanti dicek lagi ya. Jadi lebih Pak. komprehensif tuh kalau jenengan. Gitu ya. Kamis dan Oke. Tagat nanti harus muncul di Dapus. Nah, oke, cocok. Jadi dijelasin nih siklus 1 itu ngapain saja kegiatannya, siklus 2. Ini berarti jenengan sudah ambil data ya? Iya, Pak. Data. Baru kemarin selesai. Selesai praktik. Oke, good. Good job. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Nah, silakan boleh di bagian metode itu, ini bagus punya Bu Eliza, bisa dicontoh. Jadi setiap ada bagian metode dari contoh observasi itu apa dalam proses penjelasannya atau mendefinisikan itu harus disertai sumber. Jadi tidak dari hasil sitasi kalimat kita sendiri tanpa menyertakan sumber. Gitu ya. Oke, bagus. Jadi sertai sumber seperti ini. Oke, ini. Ya, sepertinya yang saya lihat itu punya jenengan, Bu Eliza tadi. Ini juga sama teman-teman. Jadi setiap ada tabel, tabel ini itu mengacu dari mana? Oke, ini ada sumbernya. Jadi Arikunto 2008 236. Arikunto kita cek ada nggak di? Ah, ini Bu Eliza. Ini Arikunto nggak ada. Ini kenapa ini? Pak, itu Ayo. belum selesai kemarin nampilkan daftar pesertanya. Oke. Nanti dicek ya. Jadi harus tanggung jawab. Jadi teman-teman harus tanggung jawab setiap ada referensi yang ditulis dari artikel itu yang dimasukkan, maka saudara harus memasukkan dalam Dapus begitu. Iya, Pak, kadang itu sampun sudah nemu jurnalnya. Kemudian ya itu lupa naruhnya pas nge-save-nya itu kan biasanya di-download. Nah, kemarin itu ada yang di HP, ada yang di laptop gitu, Pak. Jadi gitu ya. satu ya. Baik. Ya, enggak apa-apa. Terus ini, Bu, ini kan tidak asal ini, jenengan menuliskan kegiatan siswa secara individu. Ini penilaian ya? Ini jenengan dapat rumus ini dari mana acuannya? Yang C ya, Pak? Iya, harus lengkap ya. Gitu. Ini saya kira untuk tabel 1 dan tabel 2, kalau memang acuannya sama, ini jenengan bawa ini di tabel 2 belum, ini sudah bagus, tapi tabel 2 enggak dilengkapi. Nih, ya. Pak, sumbernya ya. Baik, Pak. Ya, sumbernya. Oke, ini sudah rigid banget punya Bu Eliza untuk metode sudah bagus. Hasil dan pembahasan kita coba cek untuk isinya dari yang pertama aktivitas guru. Ini nanti untuk bagian seperti ini ya dicek lagi ya Bu ya. Ini terlalu mepet. Bu Eliza. Ya Pak, baik Pak. Nah, ini terlalu mepet. Spasi ya Pak. Iya. Oke, ini sudah bagus. Seperti ini Bu, ini jenengan perlu memberikan keterangan Bu Eliza. Coba dicek di tabel 6. Tabel 6. Ya, dicek tabel 6 ini kan ada UH1 dan UH2 ya. Walaupun kalau saya sih udah tahu artinya ulangan harian 1 begitu ya. Iya. Benar. Berarti itu di bagian bawah dari tabel nanti jenengan kasih keterangan. Wah, ini bisa publish di jurnal Sinta 2 Bu ini Bu. Bagus ini. Kalau mau nanti kita terbitin ini. Oke. Kesimpulannya. Oke, Bu, tambah
dari saya, Bu Eliza. Halo? Ya, Pak. Untuk isi sudah lumayan bagus, cukup. Nanti saya menyarankan bisa nggak kalau ini dibuat tabel, dibuat dalam bentuk grafik? Dibuat bagaimana, Pak? Topografi? Dibuat grafik untuk bagian tabel 6 ini. Jadi tidak semuanya itu terbaca dalam bentuk tabel. Ini kalau tabel 6, oke, kalau tabel 1 ini, tabel 4 dan 5 ini bagusnya memang penampilannya tabel. Tapi kalau untuk ekspresif tabel 6 ini kan lebih baik dalam bentuk diagram ini. Bagus sekali nih kalau diagram. Sebenarnya diagram batangnya sudah ada, Pak. Tapi kemarin mau saya kasih itu halamannya itu Pak. Nanti melebihi 15 halaman. Gitu. Oh, nggak apa-apa. Kalau nggak screenshot ya, Bu. Di screenshot dong. Ya, tabel 6 ini nanti di-del, saran saya nanti diganti menjadi bentuk diagram. Untuk tabel 6 aja. Untuk tabel 4 dan tabel 5 jangan, biarkan. Karena ini termasuk rigid untuk penguraiannya. Tapi kalau untuk tabel 6 ini kan hanya untuk mengetahui gen ya. Gen skor dari peningkatan gitu toh. Iya, Pak. Ya, ini dibuat diagram bagus. Baik, Bu. Itu revisi dari saya. Segera. Nanti sebelum dikumpulkan di web 4 ya, web 4 selesai itu nanti jenengan ada tugas 4 ya. Ini berikutnya paling final kan tugas 4. Terus Bu Eliza jadi setelah nanti direvisi kirim ke saya lewat WA aja ya. Kalau saya udah bilang oke, berarti nanti tinggal bagian terakhir jenengan mengecek plagiasi saja. Ini udah kontennya udah bagus, template-nya udah bagus. Tadi tinggal dikit-dikit yang perlu direvisi nggih Bu Eliza nggih? Iya, yang itu Pak fontnya. Ya. Iya. Tapi kalau memang terbaca di mana di laptop itu Word nggak apa-apa karena di laptop saya juga terbaca Word saat Word apa namanya? Beda gitu Time New sama Roman. Ya. TNR juga di laptop saya. Gitu ya? Oke, terima kasih Bu Eliza. Oke, jangan apa, gimana? Pak? Gimana? Aslinya itu fontnya apa, Pak? Yang benar. Aslinya TNR, Time New Roman. Oh gitu. Pak. Iya. Oh, Pokoknya ini nggak sudah tinggal diganti, nanti jenengan nggak usah ngubah-ngubah. Ternyata kalau tampilnya di laptop jenengan itu TNR, ya udah biarin TNR, nggak apa-apa. Ya, Biar nggak 2 kali kerja itu udah trik ya, itu trik yang paling cepat ya Bu ya. Itu poinnya 12 ya Pak? Ya. Oke, Bu Eliza saya tutup dulu. Tolong jangan keluar dari meeting, nanti kita ada materi ya. Materi terakhir dari saya. Oke, saya cukupkan. Oke. Lagi Bu siapa tadi berikutnya? Bu Afidaton tuh punya Bu Eliza nggih? Kalau bisa jenengan contoh itu punya Bu Eliza, Bu Afi. Oke. Terus berikutnya Bu siapa? Ini Bu Eli, Pak Boy. Saya Pak. Eli ya Pak. Bu Elia nggih. Oke, sebentar ya Bu Elia. Saya coba downloadkan dulu. Bu Elia. Ini ada yang tidak mengumpulkan 2 orang. Siapa Pak? 2 atau 3 itu. Ya, sebentar. Nanti coba saya tunjukkan. Oke, sudah tampil ya Bu Elia. Oke. Baik, kita cek dulu kontennya. Peningkatan pemahaman konsep bangun ruang media karton melalui metode kooperatif demonstrasi di SD. Bagus. Judulnya sudah mantap ini ya, upaya peningkatan. Gelarnya nggih Bu nggih? Nggak usah nggih? Gelarnya nggak perlu. Nggih, gelarnya nggak perlu. Oke, udah bagus. Bu Afi sama Bu Eliza tadi belum ada email saya. Jadi tolong ditambahin seperti punya Bu Elia ini. Oke, abstraknya. Abstraknya ini ada cuman kata salah revisi di bagian huruf Bu ya. Tujuan kan huruf T ya. Iya Pak. T-nya itu besar itu ya. Ini tidak perlu dan ya Bu. Di kata kunci itu tidak ada dan. Hanya pakai titik koma. Baik Pak.
Jadi semua, coba teman-teman semua itu bangun ruang, titik koma matematika, titik koma ya metode kooperatif demokrasi, titik koma pemahaman konsep. Jadi nggak perlu dan. Berarti pakainya titik koma ya, Pak? Ya, titik koma. Oh, ditempel titik koma atau tidak itu? Nah, coba saya cek dulu. Oh, di template pakainya koma ya, udah koma saja. Iya. Beberapa itu memang harus titik koma. Yang tapi intinya tidak pakai dan, ya, tidak ada dan ya. Oke, good. Ya udah koma aja nggak apa-apa. Oke. Dan ini template dari abstrak kan nggak menjorok ya, Bu Elia ya? Iya. Oh iya, Pak. Ya, diperbaiki ya, sambil dicek lagi ini dikit aja ini kesalahan yang bagian abstrak. Oke, kita ke substansinya pendahuluan. Ini 8 lembar ya. Oke, coba kita cek 8 lembarnya harus berisi ya. Jangan langsung keenakan cuman dikit tapi nggak berbobot sama saja dong. Oke. Oke, ini bagus punya Bu Elia juga. Ini sudah ada fakta dari empiris ya, dari studi lapangan dulu ini sudah ada. Kemudian untuk nah ini dari mana ini? Ini dari pengertian matematika sendiri ya. Konsep matematikanya oke sudah ada. Oke Bu Elia, ini jenengan bisa drag ya, ini bisa di-del saja, tidak perlu ada manfaat penelitian ini. Gitu nggih. Oh, iya. Ini jenengan del, silahkan yang belum muncul ini sama tujuan penelitiannya ini juga. Nah ini, ya mulai dari sini nih, ini nggak perlu Bu, nggak perlu nggih. Ini nggak perlu, silahkan nanti di del. Yang belum ada di bab 1 punya jenengan ini adalah mengenai cooperative learning. Ya, silakan nanti cari artikel, dimasukkan ya artikel itu. Cooperative learning belum ada jenengan. Cooperative learning belum ada, terus metode demonstrasi juga belum ada. Tambahin itu ya, tambahin ya. Terus ini juga belum ada, Bu. Ini coba bangun ruang ya itu tambahin sama media karton. Pembelajaran menggunakan media karton ya, bangun ruang sendiri dari beberapa ahli itu apa? Media karton itu bagaimana fungsinya. Itu tadi ada 4 referensi yang perlu tambahkan dengan nanti jenengan mendelete bagian ini ya, mulai dari tujuan ini. Oke. Iya, Pak. Gitu. Oke, good. Tuh bagian pendahuluan revisinya di situ. Jadi lebih komprehensif Bu punya jenengan nanti. Udah cukup. Terus metodenya. Nah, ini metodenya kok singkat banget ini. Gimana Bu? Itu kemarin cuman tak ringkas gitu ya, Pak. Oke, ini ditambahin ya. Jenengan bisa kontak Bu Eliza tadi. Bu Eliza tadi coba jenengan kontak. Kalau perlu minta contohnya. Tapi ya jangan sama ya. Nanti kasihan Bu Eliza. Oke, yang pertama coba kita cek metodenya. Bu, ini kan PTK kan jenengan? Iya, Pak. Kalau PTK ini salah ini. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian berbasis kooperatif. Bukan, no, itu model pembelajaran yang jenengan gunakan. Kalau metode ini adalah metode pengambilan datanya menggunakan jenis penelitian apa. Oke? Nah, artinya di sini adalah menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Ya, silakan ini direvisi. Lah itu mengacu siapa? Kalau Bu Eliza tadi disebutin Taggart itu ya, Kemis dan Taggart. Ya. Silakan jenengan pakai acuan dari siapa, ahli siapa, PTK-nya. Jelasin, terus setting penelitiannya jelasin menggunakan 2 siklus, menggunakan sampel apa, dilaksanakan kapan, teknik pengumpulan datanya bagaimana. Ini sudah cukup sebenarnya. Nah, cuman ditambahin ya Bu ya. Oke. Itu ya Bu untuk bagian metode nggih. Iya, Pak. Oke.
Dan hasil dan pembahasan. Oke, sebentar. Hasil dan pembahasan. Oke, hasil dan pembahasan. Oke, bagus nih. Ini juga ada bagusnya. Teman-teman, untuk hasil dan pembahasan, kalau memang nanti ada siklus 1 dan siklus 2, oke, boleh dibuat seperti ini. Pertama siklus 1 ya. Ya, kedua siklus 2. Boleh. Jadi ini dibagi subbab nggak apa-apa. Tapi untuk bagian pendahuluan, bagian metode saya kira itu tidak perlu. Tidak perlu ada subbab. Seperti punya Bu yang pertama tadi ya, Bu. Oke Bu Elia, ini kalau memang jenengan mau membuat subbab, maka A-nya ini juga harus rata dengan ini dong yang kiri. Oh, Jangan iya, Pak. masuk ke dalam gitu ya. Ini akan diperbaiki. Oke, sebentar ya, saya baca dulu kontennya. Oke Bu, ini perlu pembenahan untuk konteks konten dari jenengan ini. Simulasi perbaikan siklus 1. Oke, ini kan berasal dari rencana pembelajarannya. Jenengan deskripsikan nggak apa-apa, tapi lebih disingkat. Perbanyak evaluatif bagian ini. Ini tabel ini hasil 71,42 ini dari mana? Tadi mencontoh pembahasannya Bu Eliza kan? Nah, itu ada tabel 1 siklus 2-nya itu kelihatan nanti. Jadi ada perbandingan di tabel itu. Gitu nggih Bu ya? Berarti diberi tabel gitu, Pak? Iya, tabel ini saya nggak tahu nih dapatnya dari mana. Belum begitu ini. Oke. Iya, Pak. Oke, nah ini bagus. Sudah ditambahin. Oke, cocok. Itu ya Bu ya, untuk siklus 1 tambahin itu. Iya, Pak. Kurangnya itu. Jadi ini masih deskriptif semua. Masih deskriptif semua ini. Oke. Iya, Pak, dikirain nggak boleh pakai tabel. Berikutnya di siklus 2 ini pun sama saya kira. Nah, oke, nggak perlu saya ulas ya di siklus 2. Iya, Pak. Jadi simpulan. Nah, oke. Simpulan coba saya cek di template-nya. Simpulan. Oke, bagus. Oke, simpulan saya nggak masalah dah. Di ini mengatur. Cuman kalau mau saran Bu Elia, kalau memang mau beri saran, ini langsung jangan dibuat baru ya Bu ya. Jangan dibuat subbab, jangan dibuat judul saran, tetapi ini dalam bentuk paragraf mengikuti simpulan. Jadi ini silakan dihapus, berarti nanti titik di sini nanti paragraf berikutnya berdasarkan penelitian. Nah, itu kan sudah menyatakan saran. Begitu, nggih? Oke, good. Itu saran dari saya. Untuk dapusnya coba kita. Ini jenengan dapusnya manual ya? Iya, Pak, manual. Soalnya kemarin mau pakai Mendeley nggak bisa tampil di Word saya, Pak. Pakainya apa, no? Jenengan pakainya Windows atau pakai Mac? Windows. Oh, Windows. Nggak bisa tampil. Coba ya nanti diperbaiki. Kayak ini saya mau tanya. Ini nama lengkapnya siapa? Anggoro Toha atau Toha Anggoro? Terus ini juga Bu ya. Joko Iswaji. Joko Iswaji ini kan harus dibalik ya Bu ya. Iswaji Joko kalau mau. Begitu ya? Pak. Oke, good. Jadi tolong diperbaiki bagian itu karena itu memang riskan ya Bu. Nanti kalau jenengan ini pengalaman aja. Mungkin Pak Boy juga udah pernah ya. Kalau nanti masuk di jurnal, di mau publish itu kalau template-nya sudah salah, walaupun kontennya itu bagus, isinya bagus, tapi sudah salah, itu langsung di-delete karena udah nggak mengikuti, di-reject nanti. Gitu.
Oke, saya kira nggak apa-apa karena ini udah bagus lah. Di web 3 ini tugas Bapak Ibu sudah keren intinya. Good job. Amin. Oke, gitu ya Bu Elia ya. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Baik, berikutnya Pak siapa? Pak Boy, Bu Cucu? Pak Boy siap? Sudah? Gimana Pak Boy? Pak Boy aja dulu. Sedang ngumpulin kan Pak Boy? Pak Boy mendengar suara saya atau tidak ini? Halo Pak Boy? Yang Pak Boy dulu deh. Ya, Pak Boy mendengar suara saya? Oke. Kok nggak bersuara? Kenapa Pak Boy? Masih di mute mungkin Pak? Ya, masih di mute. Nggak ada mute. Mikrofonnya ya? Oke, coba Pak Boy dulu ya. Saya share Pak Boy. Pak Boy ini sudah cukup bagus juga. Oke teman-teman, ini milih Pak Boy. Pak Boy seperti biasa, ini sudah bagus. Teruman Saifuddin nanti dibuat jadi 2 kata ya Pak Boy. Nah, Pak Boy, oke. Oke Pak Boy, kita revisi bagian ini yuk dari judul yuk Pak Boy. Ini Pak Boy untuk judul biar lebih singkat, ini yang bagian ini jenengan delete aja ya Pak Boy. Kacang hijau di SD gitu aja Pak Boy. Nah ini jenengan delete aja Pak Boy, biar nanti judulnya lebih ringkas dan padat. Itu ini dihapus Pak Boy nggih, dihapus. Ini dimasukkan di bagian metode saja. Oke, untuk abstraknya. Nah, ini Pak Boy ini ada latar belakang ini dihapus nggih, Pak Boy ya. Di template nggak ada ya. Nah, dihapus. Oke, di bagian pendahuluan Pak Boy masih banyak ini menggunakan kalimat sendiri. Ini berarti dari fakta empiris. Tolong ditambahi dari fakta review artikel. Begitu ya Pak Boy. Ini belum ada. Jadi usahakan di bagian pendahuluan teman-teman itu memang ada pendukung dari review artikel. Begitu. Tolong dicantumin. Kalau tidak ada, maka ini kurang kuat untuk alasan Bapak Ibu mengambil judul tersebut begitu. Jadi gap-nya itu gap analisisnya masih kurang. Jadi tidak hanya menampilkan fakta di lapangan, tetapi fakta review artikelnya juga harus dipertajam. Oke, yang kedua metode penelitian ini berarti bukan metodologi nggih Pak Boy. Tolong diperhatikan, itu bagian metode saja harusnya. Jadi ini nanti diperbaiki. Template-nya masih perlu diperbaiki Pak Boy. Saya kira nggak perlu ini, langsung aja dijelasin. Nah, kayak begini ini nggak perlu ya Pak Boy, kehadiran lokasi ini nggak perlu. Ini dipersingkat saja, apalagi kehadiran peneliti ini juga dipersingkat saja ini. Persingkat saja. Itu sumber data juga ya seperti ini namanya adalah subbab judul ya, subbab judul ini nggak perlu saya kira ya, tolong diperbaiki Pak Boy. Oke. Nah, untuk rancangan penelitiannya bagus sudah ada sumbernya ya, siklus 1, siklus 2. Nah, ini Pak Boy untuk hasil dan pembahasan tolong untuk nama anak ini nggak perlu Pak Boy. Langsung saja siklus 1 dan siklus 2. Teman-teman, jadi memang pada publikasi jurnal untuk nama itu beberapa itu kita amankan dulu gitu ya. Memang ada tujuannya. Jadi tolong ini nanti untuk nama subjek
Ini untuk pegangan dari Bapak Ibu sendiri. Berarti untuk tabel ini Pak Boy perbaiki lagi. Siklus 1 dan siklus 2-nya nilai sudah ada. Silakan nanti dibuat persentase saja. Siklus 1 ini kan berarti nanti ada persentasenya rata-rata dibandingkan dengan siklus 2. Gitu nggih Pak Boy nggih? Oke. Nah, ini juga belum ada kata-kata tabel ya, tabel 1. Jadi harus lengkap tabel 1 tentang apa. Jadi tidak hanya data hasil gitu ya. Kemudian nah ini juga sama. Oh, ini masih proses ya Pak Boy ya? Pak Boy mendengar suara saya? Masih proses ya? Pak Boy? Pak Boy mendengar suara saya kah tidak ini? Mendengar ya? Oke. Yuk berikutnya tadi mana tadi ya? Kok hilang lagi? Nah, berikutnya adalah ini ya. Nah, ini kalau memang masih proses nggak apa-apa. Yang penting untuk proses persentasenya saja yang jenengan buat dalam bentuk tabel atau grafik. Seperti ini nggak perlu saya kira. Ini nggak perlu. Jadi yang persentasenya aja. Persentase kurang, sedang, baik. Nah, itu yang jenengan buatin. Gitu ya Pak Boy ya. Itu. Oke, pembahasan dari setiap siklus. Oke, boleh dijelasin. Oke lah, ini bagus. Ini udah ada grafiknya. Simpulan ya Pak Boy, bukan kesimpulan ya. Oke, tolong mengikuti template. Nah, ini saran di-delete, nanti dibuat paragraf baru. Jadi paragraf baru ini ikutnya di simpulan ini. Jadi simpulan satu paragrafnya adalah ini, yang kedua adalah paragrafnya ini. Begitu nggih Pak Boy? Dan daftar pustaka. Nah, daftar pustakanya teman-teman. Tentunya kalau menggunakan sistem apa, Asosiasi Psikologi Amerika tahun 2000 yang terbaru apa 7 ini ya, itu nama belakang yang di depan. Kalau Aristo Rahardi itu berarti Rahardi, Aristo 2003. Nah, ini memang kemarin saya sudah sampaikan, kalau manual itu nanti ya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu pakai Mendeley itu akan lebih cepat. Oke, Pak Boy, bisa dilakukan revisi segera gitu nggih, biar segera ini kan tinggal satu lagi tugas 4. Pokoknya mudah-mudahan semua lulus gitu ya, tidak ada yang tidak lulus di mata kuliah ini supaya tidak ada yang mengulang. Pak Boy nggih, tolong diperhatikan. Oke, ada yang ditanyakan Pak Boy? Sebelum saya lanjut ke teman-teman, jelas nggih? Udah bagus, tinggal diperbaiki aja Pak Boy. Kontennya udah bagus. Tambah yang pendahuluan dikasih tadi Pak Boy ya. Dikasih tambahan dari review artikel ya. Kan masih dari eksplisit pendapatnya jenengan saja itu. Oke, lebih lengkap, lebih koheren tambahi artikel atau peneliti. Oke, berikutnya siapa? Bu Cucuk. Bu Cucuk Boleh mau deh, Pak. siap? Siap. Siap. Tapi oke. masih bisa revisi kan ya Pak ya? Gimana? Ya kalau misalkan sekarang ditampilkan banyak kesalahannya, masih bisa direvisi kan ya Pak? Masih. Ini Ya. nanti revisi terakhir kan sampai revisi 4 ini ya. Revisi 4 segera Bu. Nanti kan itu dinilai. Ya, dinilai dari segi template, mengikuti template atau tidak. Yang kedua adalah kontennya. Yang ketiga plagiasi. Nah, ya. Oke, saya share punya jenengan. Baik, oke. Yang pertama upaya peningkatan. Nah, Bu Cucu, ayo. Ya. Ini asal copy paste ini. Ini Oh, iya, kenapa ini hurufnya besar kecil ini kan di template jenengan templatenya kemarin lihat mboten di yang saya share di grup. Itu kehapus filenya Pak karena HP-nya di restart jadi. Oh gitu. Mau Ya. saya kirim lagi nanti? Boleh Pak, dengan senang hati. Ya, itu barusan tak kirim lagi itu di grup. Iya. Ya, dicek lagi ini hurufnya ya. Oke, ini nggak perlu Judul. pakai apa ini? Nggak perlu Pakai gelar ya? nggak perlu gelar. Oke. Ini tanpa dosen PKP toh? Astagfirullahaladzim. Tanpa ya? Iya Pak.
Ya, berarti ini baru ya Bu ya? PKP Iya. belum jalan ya? PKP sudah Pak, ini Sudah. PKP sudah proses ke bab 4. Oke, nah itu kalau PKP kan bab 1, 2, 3, 4. Tapi kalau Iya. ini tuh ringkasannya. Kalau Iya. jadi jangan ada kayak Bu awal tadi ya, nggak ada bab-babnya itu. Iya. Nama saya dilengkapin Saifuddin gitu, nggih. Oh, astagfirullahaladzim. 2 kata Ya, Bu itu Cucu ya. ya. Oke, Iya. good. Nah, Bu Cucu, ini Ya. nomor satunya, penulis 1 di belakang dong. Gimana ini? Oh iya, Nah, iya. iya ya, dicek Iya. aja di template itu sudah ada nanti ya. Ya. Oke. Yuk dari abstraknya coba kita cek. Kalau abstrak itu harus miring Pak itunya, hurufnya. Ya, ada miring itu udah miring. Oke, teman-teman, dalam membuat abstrak ini tolong tidak asal membuat, tidak asal merangkum. Abstrak itu tolong diperhatikan Bu Cucu dan teman-teman. 1 berisi tentang tujuan penelitian. Sebelum ke tujuan itu latar belakang penelitian. Dikit aja, singkat aja. Kenapa Bu Cucu ambil judul upaya meningkatkan? Kenapa? Jadi 1 latar belakang. Setelah itu mau ada tujuan. Setelah tujuan ada metode penelitian. Setelah metode adalah hasil penelitian. Udah mengandung minimal 4 itu. Di abstrak itu. Saya ulang, yang pertama adalah berisi latar belakang. Kenapa Bu Cucu ngambil itu ya. Yang kedua, berisi tujuan penelitian. Yang ketiga, metode penelitiannya. Yang keempat, hasil penelitiannya. Itu adalah bagian abstrak secara umum. Jadi tidak asal ini kalau saya cek metode siswa lebih aktif. Lah ini metode apa Bu? Kan nggak jelas tuh. Metodenya PTK harusnya. Oh, iya, Nah iya, ini iya. PTK Bu ya? Iya PTK. Iya dong, diperbaiki lagi nggih? Siap. Oke, lagi. Terus ada satu lagi, apa, yaitu tentang abstrak bahasa Inggris. Mana ini belum ada? Kemarin saya hanya lihat di itu di apa learning-nya abstrak pakai bahasa Indonesia aja gitu. Oh gitu, yang saya Iya. share itu ada bahasa Inggrisnya, itu juga Oh gitu template-nya. ya. Nah, ditambahin ya Bu ya. Bahasa Inggris ya Pak ya. Iya. Oke, coba sekarang kita masuk ke konten. Ini berapa lembar Bu? Ini jenengan baru proses ya, kemarin yang jenengan bilang belum ambil data, begitu? Iya, Betul? iya. Oke, ya nggak apa. Coba ini ke pendahuluan. Kita juga sama-sama belajar ya. Iya. Ini juga nanti dicek Bu ya. Ini kan agak menjorok ke dalam Bu ini. Abstrak itu agak menjorok ke dalam sini semua ini. Ini kan nggak rata dengan ini. Tidak rata dengan pendahuluan dia. Oh siap. Oke, yang pertama adalah konten ini yang saya mau tekankan. Dalam membuat sebuah paragraf tentunya minimal 2 atau 3 kalimat gitu ya. Coba kalau ini kalimatnya. Ini bisa ditambahin Bu nanti, ini Ya. terlalu singkat ini ya, tambahin ini baru 2 kalimat ya, supaya menjadi paragraf yang padu padan. Minimal tuh berapa kalimat? 5 kalimat Pak? Minimal ya nggak ada sih, kalau 2 itu saya kira kurang itu, kalau 2 ya dihilangkan saja, tidak perlu jadi sebuah paragraf. Oke. Nggak ada minimal, yang penting kalau 2 ini kayaknya masih perlu ditekankan lagi ya. Terus yang berikutnya adalah ini. Oke, ini penulisan apa ini udah bagus. Jenengan di bagian pendahuluan sudah ada bagian dari artikel yang jenengan masukkan atau studi literaturnya untuk mengetahui gap analisisnya good. Tetapi punya Bu Cucu dalam menuliskan, sekali lagi dalam menuliskan apa ini sumber masih salah. Salahnya di mana? Ini kalau 2 tidak perlu titik Bu. Yang ini ya tolong perhatikan. Oh Ini iya. kan 2 artikel. Jadi ini koma, apa ini koma lagi? Oh, Apa iya. namanya? Tanda kurung dengan titik itu nanti jadikan titik koma. Kurung. Pak, Sahriandi dan Radya dalam Siregar gitu kan. Itu gimana Pak? Oh, jenengan ini berarti membuatnya ini berarti dari artikelnya Siregar gitu kan. Ada pendapat Sahriandi itu. Itu gimana Bu, mending saran saya gini, dan teman-teman tolong dihindari yang seperti itu. Itu namanya artikel sekunder.
Artikel sekunder itu enggak ya gimana ya kalau kita mencari sumber ya langsung aja. Kalau Ibu mau mencari ini intinya kan pengacu ini toh. Iya. Ya jenengan mending cari aja ini. Artikel ini masa nggak ada wong 2019. Iya. Itu Bu, itu namanya masih sekunder proses pencarian artikelnya. Tapi belum muncul di Mendeley-nya seperti ini Pak gitu. Enggak mungkin lah. Enggak. Yang Siregar ini munculnya gitu. Ya karena jenengan make Siregar. Oh. Iya, jenengan harus cari artikelnya ini Syahriadi dan Radiah ini. Cari dong Bu, banyak. Coba ya tak bantu nyari ya. Nah, ini kan tinggal di copy, ini saya bantu nyari coba Bu. Jadi jangan pakai artikel dalam-dalam ya teman-teman, nggak boleh tuh. Tuh ya. Nah, coba Bu, ini tak carikan bantu. Ini ada Bu. Ini coba Bu. Analisis everything kalimat ini toh. Oh iya. Nah, ini ada ini. Oh siap. Oke, cari yang itu nggih Bu nggih. Iya, siap. Jadi jangan pakai yang dalam-dalam. Itu namanya sumber tidak primer dan tolong dihindari. Oke, good. Nah, ini juga yang kedua ini, Bu. Ini Ummul Khair. Ummul Khair ini kan 2 kata, betul? Iya. Nah, jenengan pakai Mendeley atau tidak? Ayo jujur. Iya, pakai Pak. Pakai Mendeley, masa Ummul Khair itu nanti 2 langsung masuk? Kan harusnya cuma 1. Khair gitu yang masuk di sini itu. Oh, kalau yang ini saya pakai manual, Pak. Aduh. Kalau manual harus nanti diperbaiki lagi ya Bu ya. Iya. Oke, good. Tapi nggak apa-apa, intinya sudah bagus ini. Tinggal diperbaiki, dipermak dikit ya. Gitu ya. Yang menuliskan narasumbernya apa? Narasumber apa? Ini apa namanya? Sumber 1 ya, harus cari yang sumber 1. Ini nggak perlu Siregar ini nanti. Iya. Yang Syahriandi aja sama Radiah ya. Iya, betul. Cari mending artikelnya dia begitu. Iya. Kan anak-anak kita itu yang lagi skripsian itu memang dia orangnya malas-malas. Banyak ini dituliskan tuh di skripsinya, ini dalam ini. Itu kan sebenarnya nggak bagus. Bisa dicari begitu. Gitu. Jadi tolong dihindari yang seperti itu. Dalam-dalam itu nggak bisa itu. Oke, berikutnya. Oke, sebentar. Ini pendahuluannya berapa halaman, Bu? Tuh 2, 3, 4, 5. Kebanyakan ya, Pak? Loh, metode penelitian 5 ya, udah nggak apa-apa 5. Ini cuman ini nggak perlu juga Bu, ini tidak seperti PKP yang ada bab-babnya sehingga ini apa Bu? Itu teh buku sumber Pak. Buku sumber maksudnya gimana? Ini kok ada huruf besarnya semua ini di sini? Ketika pakai Mendeley keluarnya seperti ini gitu. Oke, teman-teman tolong diperhatikan, Mendeley itu tidak 100% betul. Jadi jenengan perlu ngecek Bu, langsung pakai Mendeley udah pasti betul. Oh, tidak. Kadang perlu disetting ulang. Kemarin sudah saya kasih contoh. Iya. Iya, jadi tolong diperbaiki ulang Bu ya. Jadi kalau pakai Mendeley, habis itu dicek kembali loh, kok ada ini kan saya nggak perlu. Itu teh ketika dihapus, jadi si daftar pustakanya juga ikut kehapus gitu. Nah, nanti dicek lagi bagaimana caranya supaya nggak kehapus. Gitu. Gitu ya Bu ya. Oke. Ya jangan dihapus, tapi kan jenengan ininya yang menghapus ininya ini yang nggak perlu kan. Intinya kan ini diambil dari buku apa begitu. Kata disusun ini apa kan ini amburadul jadinya nanti. Kalau memang berarti diambil yang dari ini ya, tim yang program kemitraan dari masyarakat. tim program kemitraan masyarakat gitu ya. Iya, udah gitu aja kan gitu. Ini kan nggak perlu yang kalimat hitam ini yang saya itu. Diedit lagi ya Bu ya, diedit lagi. Oke. Oke.
Oke, Bu, juga ini jangan langsung titik ya, Bu ya. Jangan langsung titik. Ini contoh ini. Ya, ini kan titik dulu. Mereka titik toh. Iya. Nah, ini nggak boleh titik. Baru mereka terus kurung ini baru titiknya itu di 2021 setelah ini, setelah tutup ini baru titiknya itu setelah ini. Nah, setelah iya. tanda yang terakhir. Iya. Ini juga nggak ada titiknya. Ini spasi ya, spasi ini. Ini ada spasinya. Anak-anak spasi ya. Oke, tolong diperbaiki. Ya, kita belajar bareng ya, intinya kita belajar bareng. Oke, masuk ke metode penelitian, jenis penelitian PTK, dalam belajar langsung. Nah, ini juga masih amburadul ya, Bu. Tolong jenengan perbaiki lagi untuk Mendeley-nya. Nanti tanya sama saya kalau perlu telepon saya, Pak, bagaimana cara menggunakan Mendeley. Atau nanti di web keempat kita belajar bareng. Kalau ini hari ini masih ada waktu sampai jam 3 kita membahas tentang Mendeley. Ini Mendeley-nya masih salah-salah dan dibiarin. Seolah-olah kalau sudah pakai Mendeley sudah pasti betul. Itu salah banget ya, Bu ya. Pakai Mendeley perlu direvisi juga. Cuman enaknya nanti di daftar pustaka itu langsung otomatis. Tetapi kalau seperti ini ada penelitian tindakan kelas ini pakai Mendeley nih. Ini tapi kan salah ini. Ya kan? Oke, dan dicek lagi. Ini juga ini udah beda. Oke, hasil dan pembahasan nanti dicek. Oke. Tabel 1 itu di tengah ya, Bu, di tengah sini. Itu. Bukan rata kiri, tapi center. Terus ini nama siswa saya kira nggak perlu, nanti di delete aja di bagian ini ya, tentang kriteria atau hasil akhir aja, Bu. Ini membahas apa ini kriteria ini? Hasil nilainya atau bagaimana? Iya, hasil dari kegiatan yang di siklus 1 dan 2 gitu. Oke, mending dibuat dalam bentuk rata-rata. Rata-rata saja, Bu. Bisa nggak kalau kan tadi punya Bu itu bisa dibuat rata-rata. Jadi kriteria 1 itu seluruh siswa mendapat nilai berapa. Jadi jangan per orang. Biar kelihatan. Kalau per orang saya kira belum signifikan. Jadi langsung dalam kriteria 1 itu dalam satu kelas ada 25 orang, udah rata-ratanya berapa. Nah, nanti dibandingkan dengan kriteria 2. Kriteria 2 itu yang siklus 2, Bu ya? Iya. Betul ya? Enggak, di siklus 1 itu ada kriteria ada 2 1, kriteria ada ya? kriteria 2 gitu. Oke, ya. Ya, nanti dibuat rata-rata begitu, Bu ya. Nah, ini sudah dapat data jenengan? Iya. Iya, udah selesai berarti ini prosesnya. Cepet banget. Sudah, Pak. Kemarin kan baru selesai siklus 2 hari Jumat kemarin gitu. Instrumennya pakai apa, Bu Cucu? Instrumennya ini kan judulnya tentang tes. Iya, tes. Tes lisan, Pak. Tes lisan ya? Tes lisan, ya. Kriteria 4, 3, 2, 1 ini skala Likert atau apa? Misalkan yang 4 bisa bisa menyebutkan 4 alat permainan, skala yang 3 permainan, 3 alat permainan gitu. Oke, saya paham. Bu, jenengan pakai skala kualitatif ya, Bu, nanti? Iya. Jenengan coba kontak siapa tadi, Bu Eliza. Eliza ya? Eliza, Bu Eliza masih di sini? Ada. Iya, Pak. Kasih, Pak. Ya. Ini Bu siapa namanya Bu Cucu tolong nanti diberi pengertian mengenai skala kualitatif. Ini nanti saya tampilkan, Bu. Jadi biar tidak dalam bentuk skala kualitas skala apa ini? 1 sampai 4. Iya. Ya. Itu. Skala Likertnya itu nanti sudah diubah menjadi penilaian yang komprehensif, Bu, tidak seperti ini. Gitu ya? Oh, iya. Ini contoh, saya kasih contoh itu, saya juga ada penelitian skala kualitatif, tapi nanti penghitungannya atau hasil kita implementasikan saat di laporan itu tidak seperti ini, gitu ya, dibuat presentasi. Itu menggunakan Ari Kunto, betul, punyanya Bu Elisa itu, punya Ari Kunto tadi. Saya kasih contoh ya, Bu. Bentar. Langsung punyanya Bu Eliza aja ya. Oke, ini saya share punya Bu Eliza.
Mana tadi? Nah, ini Bu Cucu. Ya. Nah ini makanya ini Bu, kategori interval. Ya, nilainya. Nah, dibuat nilai proses ini, skor yang didapat dibagi skor maksimal kali. Nah, ini kan ada acuannya pakai Arikunto. Nah, nanti dia masuk kategori apa? Begitu. Nah, Jadi ini ya. Nah, ini hasilnya. Nah, pertemuan 1 persentasenya. Iya, jadi jangan per siswa, per siklus. Iya. Itu nggih. Nah, ini acuannya betul nih. Jadi tidak masih dalam bentuk utuh apa yang jenengan tadi sampaikan itu itu masih kurang bagus, itu bukan bagus, itu masih nggak bisa dibaca oleh pembaca. Oh, belum saya tampilkan ya, Bu ya? Belum tampilkan ya, belum tampil. Oh, belum saya tampilkan. Nah, ini loh. Oh ya. Nah, Bu. Nah, ini mengacu seperti ini. Ini kan menggunakan apa namanya? Likert, skala Likert itu interval. Nah, seperti ini. Jadi nanti di presentasi. Gitu. Nah, ini hasilnya nih. Kategorinya apa? Ada kategorinya kalau antara segitu apa. Jadi bukan per siswa, tapi langsung per satu kelas. Per siklus, betul, per siklus. Betul. Gitu nggih, Bu Cucu, jelas nggih? Ya, siap, Pak. Siap. Oke, sebentar, tadi punya jenengan belum selesai. Oke, nama nggak perlu seperti Pak Boy tadi. Ini juga masih banyak ini ya Bu ya, kayak pembahasannya masih perlu ditambahin Bu, masih dikit pembahasannya, gitu ya, tambahin dikit. Kalau jenengan mau yang bagian pendahuluan itu dikurangi, ya, Mas lebih banyak di pembahasan. Terus simpulan ya, makanya bukan kesimpulan, ini juga hurufnya masih berbeda. Untuk edit. Ini pakai Mendeley tapi masih kurang. Gitu. Oke, Bu Cucu ada yang ditanyakan? Saya kira itu revisi dari saya. Ada yang tanyakan? Pak, kan sekarang kan mau revisi. Nah, boleh nggak saya misalkan bertanya ke Bapak ada yang kurang paham gitu? Tanya bagaimana maksudnya? Misalkan saya kurang paham, misalkan di apa penjelasan. Langsung gitu ya, japri saja begitu, boleh, boleh. Bisa. Ya boleh, japri saja. Ya. Langsung nggak apa-apa. Ya. Telepon juga nggak apa-apa. Kalau pas sibuk ya nggak tak angkat. Tuh. Ya, siap. Seperti Pak Boy kemarin telepon saya, atau saya balik telepon nggak apa-apa. Saya mau telepon ke Bapak itu takutnya Bapak lagi sibuk gitu. Ya WA dulu dong, WA dulu. Bagaimana? Baru nanti saya konfirmasi. Siap. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik. Lanjut soal berikutnya, Bu siapa? Monggo. Saya Pak Karya. Oke, Bu Karya. Oke, Bu Karya sebentar. Ini kita batasi sampai 2:30. Nanti habis itu saya lanjutkan materi Peblis or Paris. Tadi Mendeley juga. Mendeley masih banyak yang salah Bu Cucu ya. Terus yang ketiga itu apa tadi saya bilang? Ya, dua materi itu yang saya kasih ke jenengan semua. Kalau ngecek plagiasi gimana ke Turnitin Pak? Di Google ya, bisa? Cek plagiasi nanti di tugas keempat Bu. Oh. Ada di tugas keempat. Sabar, makanya diperbaiki dulu. Tidak hanya cek plagiasi, tetapi template-nya jangan asal-asalan. Mendeley-nya juga. Terus hurufnya juga diperbaiki lagi. Oke. Bu Karya, oke, berikutnya Bu Karya. Bu Karya, bulan kemarin nggak ikut ya? Bulan kemarin. Apa namanya? Bapak, Bu Karya ini dari mana asli? dari Nias, Pak. Oh, Nias, jauh kali.
Baik, Ya, Pak. Bu Karya, sama seperti yang lain nggih, dan tahu ya kesalahannya. Oke, kita cek dari judulnya ya. Bu, ini kalimat tidak efektif dengan menggunakan, langsung dengannya dihapus. Tidak ada kata dengan kan sudah jelas interaksi menggunakan metode itu. Ya, ini tolong dihapus. Iya, Pak. Kata interaksi ini E-nya mana ini? Interaksi, bukan interaksi. Oh iya, Pak. Di SD ya, di SD saja. Ini SDN ini lengkap, ini lebih ke metode saja. Jadi judul itu secara umum biar orang membaca, oh judulnya tertarik, habis itu ini ditaruh SD lengkap ini, nama SD lengkap di bagian metode. Kemarin sudah saya terangkan. Oke. Terus ini jenengan ngikuti template kan, Bu? Apa, Pak? Mengikuti template yang saya share di grup. Di apa, Pak? Cuman di HP apa terbuka template-nya, Pak? Enggak terbuka sama saya di apa. Oh gitu, nggak bisa di-download. Nanti di-download lagi coba. Iya, Pak, saya coba nanti. Oke, iya. Ini kan ya ini bukan huruf besar ya. Bukan huruf tebal ya. Terus gelar tidak perlu ya. Saya kira gelar tidak perlu. Iya, Pak. Baik. Ini nanti untuk abstraknya, untuk bagian bahasa Inggrisnya belum ada ya. Ya. Ini ambil dari PKP ya, Bu ya? Iya, Pak. Kalau nama apa itu di atas, Pak? Nama-nama yang apa itu dari atas itu Iya. dua-dua ya, Pak? Iya, udah betul. Oke, kita bahas yang pertama ini. Pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi untuk menerima pengetahuan. Bla 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 bla. Metode jigsaw. Ini nanti ditambahin ya, Bu ya. Di bagian apa pendahuluan ini masih minim. Rifai 007-nya apa? Nanti dicek lagi. Ya, Bu ya. Iya, Bu. Rifai 007 ini kan tahun ya, tahun terbit gitu kan, tahun terbit ini. Ini apa namanya? Fakta dari artikelnya masih dikit, masih minim. Jadi gap analisis belum nampak ini. Gap analisis itu kan artinya ada pembeda dari artikel jenengan sama artikel lain. Nah, artikel lain ini belum ada di pendahuluan ya. Cuma ada Rifai ini aja juga tahunnya juga salah ini gitu ya, Bu. Tambahin ya minimal 5 lah di bagian ini, di bagian pendahuluan. Ada 5 artikel masuk ya, ada 5 artikel yang mendukung dari judul jenengan mengenai bab metode jigsaw ini. Ini kan jigsaw-nya juga belum muncul. Jigsaw di sini. Ya. Jadi nanti di pendahuluan jigsaw-nya ada cuman dikit aja ya. Padahal jigsaw itu kan ada itu penemu utama dari luar negeri. Ini kan nggak mencantumkan sini. Oke. Kemudian metode silakan nanti ditambahin. Oke, Bu, Bu Karya, Ibu Karya, ini metodenya langsung to the point saja, Bu. Nah, ini pakai PTK atau tidak? Ini pakai PTK kan? Iya, Pak, PTK. Iya dong, ngikutin yang lain ya. Yang lain tuh udah bagus punya Bu Eliza tadi. Ya, ini nggak perlu jenengan masukkan. Ini justru malah pembelajaran model jigsaw ini masuk di bagian pendahuluan. Itu. Ya, metode itu langsung aja to the point, metode apa penelitian ini? PTK. PTK-nya itu mengacu siapa? Kan gitu. Itu Bu ya.
Ini lebih ke Ya, Pak. pendahuluan ini gitu. Oke, tolong diperbaiki. Oke. Nah, ada Berarti inquiry. berarti Gimana? pembelajaran itu yang masih pendahuluan ya? Iya, betul. Jadi khusus metode itu ya udah metode itu terdiri dari satu jenis penelitiannya apa, terus setting penelitiannya di mana, kapan penelitiannya, sampelnya siapa, cara mengambil sampel, terus instrumennya apa saja itu disampaikan di metode, tidak menguraikan. Nah, ini kan kalau seperti ini itu kan referensi daftar referensi apa ini namanya itu sumber referensi yang mendukung ya ini masuk di bab pendahuluan harusnya malah gitu. Itu nggih Bu. Nah, jadi kayak namanya inquiry nanti diperbaiki lagi. Oke. Ya, ini keefektifan pembelajaran IPS. Nah, ini alur PTK-nya. Lah ini bagus nih. Sudah ada cuma jenengan mencampur adukkan gitu ya. Oke, mencampur adukkan. Coba nanti dicek lagi. Gitu ya, Bu ya? Pak. Oke, begitu ya, Bu ya. Terus subjek tempat bagus. Nah, ini dari rigid ini rigid. Nah, hasil dan pembahasan. Nah, ini instrumen jenengan yang jenengan pakai ya. Nggak perlu dicantumin untuk instrumen saya kira. Nggak perlu Bu ya. Oke. Teknik analisis data ada. Gimana? Hapus itu nanti. Nggak perlu ini lembar. Nggak perlu dicantumin. Terus teknik analisis data, terus kayak gini sebentar. Ini Bu, nah, ini kan metode toh, metode. Terus saya kira yang nggak penting-penting dalam metode nanti dihapus nggih. Metode hanya berisi tadi setting metode penelitiannya, setting tempat, setting waktu, teknik analisis data. Itu nggih, itu saja. Ya, ada cukup. Ini juga ada. Ini belum ada sumbernya. Ini sumbernya siapa? Gambar satu ini. Sumbernya siapa? Harus jelas. Gitu. Kalau gambar itu, Bu Karya, halo Bu Karya, bisa mendengar suara saya? Teman-teman juga, gambar itu peletakan tulisan gambar ini di mana harusnya? Harusnya di bawah gambar itu sendiri, di sini. Bukan di atas. Kalau tabel dia di atas, tapi kalau gambar dan grafik dia di bawah. Bawah gambar dan di bawah grafik. Begitu nggih Bu? Tolong diperbaiki. Lihat template. Nanti Bu Karya ini lumayan revisinya lumayan banyak. Lumayan banyak. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini. Pembahasannya justru malah singkat sedikit lah. Justru pembahasan itu harus paling banyak, Bu. Ya, jadi paling banyak di apa malah metode kan? Metode harusnya lebih sedikit, tingkat aja udah. Ya, siklus 1 ya. Malah jenengan lebih bahas ini. Ini kan bisa dimasukkan di pembahasan ini sebenarnya. Bagian ini. Oke, sebentar. Nah, ini bisa masuk di pembahasan ini menurut Subyoto. Ini bisa jenengan masukkan itu. Pembelajaran IPS yang baik itu kayak gimana? Bisa masuk di pembahasan lah. Pembelajaran IPS yang baik itu kayak gimana seharusnya. Lah jenengan di lapangan itu ternyata seperti inilah. Itu kan bisa dibandingkan. Itu bisa masuk ini. Ini yang saya blok ini bisa masuk di dalam pembahasan. Begitu. Itu nggih. Nanti tolong dicek lagi, tolong kirim ke saya nanti sebelum dikumpulkan. Nah. Ya, Pak. Oke, terus mana tadi kok? Nah, ini hasil dan pembahasan. Siklus 1 ya, Bu. Ini langsung saja 21%. Tidak ada tabel-tabelnya, tidak ada prosesnya bagaimana. Jadi pembaca juga bingung ini dapat dari mana ini gitu. Oke, tolong diperbaiki seperti teman-teman yang lain. Simpulan ya Bu, namanya adalah simpulan, bukan kesimpulan dan saran, tapi simpulan. Kalau mau memberi saran langsung aja dibuat paragraf kedua. Gitu.
Oke, saya kira cukup Bu Karya. Ada yang ditanyakan Bu Karya? Jelas ya? Bu Karya paham ya? Oke, good. Udah bagus teman-teman. Oke, teman-teman, berikutnya saya akan mau ada lagi nggak? Kalau nggak ada, ini udah 2:30, saya mau ke pemateri. Saya akan kasih materi tambahan untuk hari ini. Ada? Pak, saya boleh bertanya, Pak? Boleh, Bulita dulu, Bulita dulu. Oke, Bulita. Saya kan baru bergabung nih, Pak. Saya mau tanya, Pak, kan ini kan kami kan sudah mengumpulkan karya ilmiah ke Bapak kan. Nah, itu kan nanti mau direvisi itu, Pak. Itu kami mau lihat yang harus diperbaiki itu di mana, Pak? Apakah di e-learning atau di mana seperti itu, Pak? Oke, jadi sebenarnya pada saat pembelajaran ini juga bisa langsung direvisi. Cuma nanti kalau pengen cepet, langsung kirim WA saya saja. Tetap WA ke saya secara Japri. Nanti saya akan cek, lalu saya berikan komen ini yang perlu diperbaiki. Kalau nanti mau agak lama ya nanti feedbacknya saya kasih atau saya cantumkan di e-learning itu pasti ada. Tapi proses Bu, karena kan nunggu giliran saya balesin satu-satu. Tapi kalau mau cepat, coba japri saya dulu. Itu Bulita ya. Iya, Pak. Iya, Bu kasih, Dewi, Pak. Bu Dewi silakan Bu Dewi. Gimana Bu Dewi? Silakan Bu Dewi. Jadi Pak tadi mintanya mau ditampilin juga Pak. Tapi kata Oh, Bapak kan nanti boleh. saya tampilin. Oke, ya udah sebelumnya saya tampilin dulu punya Bu Dewi. Oke, Bu Dewi, siap. Bu Dewi Kasih, udah Pak. dari tadi ya. Oke. Ya maaf Bu Dewi. Oke. Kemarin itu ada yang chat saya dengan model template yang berbeda. Ini jadi kalau template yang berbeda ya gimana ini sudah nggak mengikuti template, akhirnya tak suruh coba lihat template-nya begitu. Padahal sudah ada yang ngirim ke saya. Oke, Bu Dewi, oke. Ini seperti ini ya, nggak perlu saya ulang ya Bu Dewi. Oke, ini ya nama saya, nggak perlu gelar. Dikasih ya ini ya. Ini abstraknya apa nggak kebanyakan Bu Dewi? Nggak ada kata ini, nggak perlu ya, nggak perlu. Judul ini nggak perlu diulang ya, nggak perlu diulang. Terisi apa Bu Dewi? Abstrak itu terisi apa? Terisi satu latar belakang. Kenapa ambil judul ini? Yang kedua terisi tujuan, tujuannya apa mengambil judul ini. Yang ketiga metode penelitiannya apa. Yang keempat mengandung hasil penelitian. Dah cukup itu saja. 4 itu yang jenengan masukkan dalam abstrak. Gitu nggih? Nah, terus dicek lagi. Ya, Pak. Ini pada siswa siapa? SD, SMP, SMA. Ini kurang lengkap nih judulnya. Oh iya Pak, pada siswa SD. Siswa SD aja gitu ya. Gitu dong. Oke, nanti dicek di template-nya masih berbeda ini, belum miring ya. Kan harus miring untuk abstrak kan harus miring ya Bu ya. Iya Pak. Harus miring. Terus pendahuluan coba kita cek tujuan pembangunan nasional. Oke. Nah, mana fakta studi review artikelnya mana? Belum ada. Jadi jenengan nanti silahkan di pendahuluan tambahi tentang apa itu hasil belajar, cari pengertian dari ya artikel-artikel hasil belajar, apa itu model NHT itu sendiri, begitu ya Bu ya. 2 aja itu udah cukup. Ya 2 aja itu silakan jenengan cantumkan pada pendahuluan. Sama hasil pembelajaran ini, khususnya materi penjumlahan ini tuh bagaimana, sudah ada belum di artikel-artikel. Nah, kalau ada itu hasilnya bagaimana. Gitu ya Bu, tolong ditambahin di pendahuluan. Ini masih melebar banget ini. Sampai tujuan pembangunan nasional bidang pendidikan. Nah, sebenarnya ini kan nggak perlu Bu ya. Ada undang-undang gitu ya. Nggak perlu langsung to the point aja. To the point aja langsung silakan hasil belajar merupakan bla 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 menurut ini gitu ya. Dari beberapa artikel. Terus pembelajaran matematika yang efektif itu sebenarnya begini menurut beberapa artikel. Yang kedua, metode pembelajarannya dapat dilakukan dengan metode NHT.
Nah, itu dari peneliti siapa saja. Materi penjumlahan dan pengurangan pada siswa, apakah sudah dilakukan penelitian atau belum? Silakan nanti jenengan cek pada artikel-artikel yang lain. Begitu? Jenengan udah paham, Bu? Iya, Pak. Oke, good. Ditambahin itu. Berikutnya adalah bagaimana saudara membuat, nah ini masih berbentuk ide ya, ide semua ini masih pendapat. Oke, ya silakan supaya ide atau pendapat ini lebih komprehensif, Bu Dewi ya, teman-teman nanti di SD ya, para mahasiswa ini nanti membuat atau mengintegrasikan dengan referensi artikel, gitu ya. Kemudian di metode, oke, metodenya apa yang dipakai? Deskriptif dan komparatif. Nah, ini coba kita cek. Upaya meningkatkan ini kan sudah jelas-jelas menggunakan jenis penelitian tindakan kelas, betul? Betul nggak, Bu Dewi? Iya, betul, Pak. Iya dong, diganti ya. Ya, jenis penelitiannya adalah tindakan kelas. Nah, silakan nanti diganti. Nah, tindakan kelas itu ya jelas kuantitatif kan gitu toh. Oke, bagus. Ini ada sumbernya. Nah, tadi punya Bu siapa tadi? Bu Eliza. Nah, ini. Nah, cara menghitung rata-rata siswa ini sudah ada ini sumbernya. Ari Kunto. Begitu ya. Bu Eliza ini ya temanmu. Bu Dewi sudah ketemu. Oke, good. Oke. Ini deskripsi hasil penelitian. Ini gimana, Bu? Metode itu sampai sini saja, terus ini pembahasan, begitu? Itu Pak salah itunya Pak, salah judul itu tempat Oh, peletakannya itu Pak. gitu. Salah judul ya. Oke, diperbaiki ya, Bu ya. Oke. Ya, Ini Pak. yang metodenya belum nampak, PTK-nya seperti apa, prosesnya seperti apa itu belum nampak. Jadi tolong diperbaiki nanti. Iya, Pak. Baik, Oke. Pak. Baik, sebentar kita cek dulu bagian pembahasan. Hasil observasinya ini udah bagus ya, terlibat aktif, terlibat pasif, prasiklus, siklus atau ini udah bagus nih. Untuk pembahasannya jenengan udah bagus. Terus nanti dijelasin. Grafiknya sudah nampak. Cuma gambarnya penulisan gambar di bawah dong, Bu. Bukan di atas ya. Nih. Oh, iya, Pak. Iya, sambil dicek. Jenengan masuk grup nggak? Masuk, Pak. Masuk ya, dicek ya template-nya ya. Oke. Terus tabelnya kenapa ini tabel 4.8 terus ini tabel 4.1? Tabelnya itu hanya satu huruf, satu angka saja, tabel 1. Coba kita cek dulu di template. Nah. Iya, Pak. Dan tabelnya cuman ini ya, satu angka saja ya Bu ya, tabel 4. Nggak usah 4.1 gitu ya. Ini ya. Iya. Iya, Pak. Soalnya Gitu kan ya, banyak tolong tabel, diperbaiki. Pak. Jadi saya buat 4.1, 4.2, 4.3 kayak gitu, Pak. Jadi 4, 5, 6 gitu aja ya, urut ya Bu ya. Oh iya, Diganti. Pak. Ini juga sama, berarti ini gambar 1 itu ya. Oke, good. Ini udah bagus, pembahasannya udah bagus. Salut saya, ini bagus nih. Komprehensif. Oke, good. Tinggal di bagian tadi PR-nya di bagian metode, abstrak sama pendahuluan, gitu nggih? Perbaiki. Oke, Pak. Oke, simpulan. Oke, berdasarkan. Nah, ini nggak perlu ini ya, Bu. Simpulan kenapa harus ada penomoran ini? Ya nggak perlu dong, ya. Template-nya dicek lagi. Oke, daftar pustaka. Oke, dah cukup. Nanti daftar pustakanya diperbaiki lagi ya. Ini kan harusnya kalau 2 ini kan juga ngikutin ini. Manual ya, Bu ya? Nggak pakai Mendeley? Belum, Pak. Masih manual. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke, Bu, cukup ya, Bu Dewi? Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, good. Terus sebentar saya akan mengajarkan Bapak Ibu tentang materi baru supaya tambah referensi, yaitu publish or perish ya. Oke, sebentar.
Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, mohon izin Pak. Boleh. Kita cekkan tugas saya Pak. Andi Yuliandi Pak. Pak Andi ya, saya belum baca Pak Andi. Nanti ya Pak Andi, mau ditampilin begitu? Di apa enggak apa-apa Pak. Dan aja Pak. Gimana Pak Andi? Lewat WA pun enggak apa Pak kalau Berarti ya misalnya nggak apa-apa ya. Oke. Ya nanti saya tampilin kalau masih ada waktu sampai jam 3 ini. Yang penting saya bahas gitu ya. Sabar ya Pak Andi ya. Oke, sinyalnya udah bagus? Aman Pak. Aman, oke. Oke, baik Bapak Ibu, ini materi berikutnya saya akan membahas tentang publish or perish. Apakah ada yang sudah kenal publish or perish? Sudah ada kenal atau belum? Sudah ada yang kenal? Belum ya? Baru tahu sekarang. Baru tahu, baik. Ini sudah tampil di layar monitor Bapak Ibu? Sudah. Ya, ini ya. Jadi inilah tampilan publish or perish. Biasa saya kalau mencari artikel pada saat pertama kali kita web 1, itu saya memberikan informasi pada Bapak Ibu semua melalui Google Scholar gitu atau Scopus kan gitu ya. Nah, ini lebih komprehensif, Bu. Jadi lebih cepat lagi. Coba saya pengen Bu Cucu. Siapa dia Pak? Tadi kan tadi Bu Cucu kan belum ada pendahuluan dari beberapa artikel atau mungkin kesulitan atau apa ya toh. Nah, tadi judulnya apa? Upaya peningkatan kemampuan berbicara siswa kelas 1 pada pelajaran bahasa Indonesia dengan metode metode simulasi permainan tradisional di SD. Metode simulasi permainan, misalkan begitu ya. Oke, maka di sini kita masuk di Google Scholar, diklik. Nah, ini langsung. Terus di sini diklik nih di title word atau di keywordnya. Tadi model apa, Bu? Metode apa? Simulasi. Simulasi apa, Bu Cucu? Berbicara. Simulasi permainan tradisional, Pak. Tradisional. Oke. Berarti kan terus habis itu kita akan isi tahunnya kan 5 tahun terakhir kan? 5 tahun terakhir itu berarti 2018. Nah, ini di bagian sini, yang di sini 2023. Nah, kalau mau karena pasti kan banyak ya kan. Apalagi jenengan kan semua hanya bukan dibatasi, hanya syaratnya itu kan cuma 10 artikel toh. Nah, ini akan dapat banyak. Kita cari yang terbaru saja dari 2022 biar nanti referensinya itu benar-benar new dan up to date. Coba langsung kita search di sini, searching. Oh, Bu, coba bayangkan. Oh, tidak muncul. Ini harus di sini. Oke. Kita ganti di keyword. Ini lihat Bu. Nah, banyak banget tuh. Ribuan bahkan. Ya kan? Nah, teman-teman tuh cek nih, bisa dicek. Pelatihan penggunaan media ya. Nah, ini sampai 200 nanti nih. Itu teh ada bukunya nggak, Pak? Gimana? Ada bukunya nggak? Saya kebanyakan artikel gitu. Ada bukunya ini. Ada ini. Coba kita cek loh Bu. Di sini menampilkan sebanyak berapa artikel ini. Coba kita cek di bagian kanan. 200 paper Bu. Ini loh yang sebelah kanan ini. Oh iya. Dari 2022 2023 kita nggak kesulitan. Ya, enak banget nih. Buku-buku juga ada ini lah, ini bukunya. Yang book lah, tipenya ini jelas nih ada book. Book itu ya. Nah, ini bukunya langsung loh. Nah, keluar begini Pak gitu. Jadi susah di ini citasi. Loh, sebentar. Oh. Kok langsung keluar bagaimana? Nah, ini. Ya, nanti ngeceknya bagaimana kita mau mensitasi, kita masukkan ini ke Mendeley gitu. Nah, ini
PDF, mau kalau artikel sampai banyak 200. Begitu nggih? Jadi Iya. silahkan Bapak Ibu download apa tadi? Publish or perish. Nah, terus publish or perish ini ya. Nih, publish or perish nih yang paling atas nih. Publish or perish. Kelihatan? Publish or perish ini ya. Oh, publish or perish. Nanti bisa membuat AI, Bu, artificial intelligence. Jadi saya kemarin itu membuat contoh artikelnya itu seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah pernah tahu mungkin jenis artikel yang seperti ini. Bentar. Nah, artikel saya menggunakan publish or perish kemarin di ESET. Itu tampil seperti ini. Saya membuat artikel review. Bentar ya, Bu. Oke, saya tampilkan. Nah, oke, ini. Nah, kemudian saya menggunakan publish or perish itu akhirnya tampil kayak gini, Bu. Menggunakan sebanyak artikel itu. Nah, nanti saya ajari menggunakan ini, yaitu Force Viewer, Bu. Nah, Force Viewer itu paket lengkap dari integrasi publish or perish dan Force. Itu membuat artificial intelligence, membuat hubungan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan kita acu. Nah, ini contohnya. Kemarin itu saya membahas tentang klaster pembelajaran fisika. Muncul artikel sama seperti tadi di publish or perish, 200 artikel, kemudian kita buat artificial intelligence seperti ini. Nah, ini tidak buat sendiri saya. Ini membuatnya dengan cara Force Viewers itu. Nah, inilah manfaat dari publish or perish. Kayak gitu nggih? Ada yang tanyakan untuk publish or perish? Nah, kemudian bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya adalah seperti ini. Jadi semua ini nanti di sebelah kanan di copy result atau save result. Save result ya di bagian ini save result. Kemudian muncul, Pak. Oh, belum muncul. Oh, Ya. sorry. Nah, kemudian cara menyimpan ke Mendeley, save result. Kemudian ya ini karena kita mau menyimpan ke Mendeley maka ini result at risk. Nah, di sini kita kasih judul metode simulasi tradisional. Permainan tradisional. Permainan tradisional. Tradisional. Terus ini taruh di dokumen, kita save. Habis itu kita masuk Mendeley. Kita masuk Mendeley. Nah, kita akan upload baru. Sebelum upload kita membuat sebuah folder baru. Apa tadi? Permainan. Metode permainan gitu ya. Metode simulasi. Oke, metode simulasi permainan. Kita buat. Nah, kemudian setelah itu kita klik di bagian ini. Di bagian apa namanya folder di Mendeley, terus bagian ke atas kiri add file atau kalau ini bukan file ya karena bentuknya tadi folder berarti add folder. File juga bisa kalau nggak ada folder. Kita coba cek dulu filenya di bagian mana. Di sini ya tadi ya di dokumen. Nah ini. Nah, ya ini ya metode simulasi RIS ya. Berarti nanti dokumen ya masuknya. Oke, kita cek dulu. Nah, berarti di sini di file aja. Kemudian dokumen masuk. Nah, ini metode simulasi RIS. Nah, ini kita open. Nah, ini sudah masuk semua artikelnya. Oh.
Enak sekali kan Bu? Nah, silakan berlatih di YouTube banyak gitu ya. Publish or perish. Kemudian minggu depan saya akan mengajarkan tadi bagaimana membentuk artificial intelligence atau membuat kayak hubungan ya, kayak apa namanya jaring-jaring gitu ya antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Nah, kosongnya di mana? Itulah yang harus kita teliti. Nah, seperti ini, Bu. Begitu. Jelas nggih, Bu Cucu dan teman-teman nggih? Iya. Oke, start dulu. Oke, jadi kita harus manfaatkan berbagai apa namanya media untuk mendukung artikel kita. Artikel yang saya submit menggunakan itu salah satunya. Di Begitu. YouTube banyak, di Gimana? YouTube banyak tutorialnya kan, Pak? Banyak di YouTube tutorialnya. Ya, itu sudah menjadi kalau nanti Bapak Ibu kuliah S2 atau kuliah lagi, lanjut kuliah itu nanti akan diajarin metode itu. Metode menggunakan publish or perish. Satu lagi saya akan bantu yaitu membuat jaringnya tadi ya, yaitu membuat apa tadi itu namanya? Post viewers. Nah, coba saya cek sudah ada atau belum post viewer. Tunggu toh. Oke, sebentar. Post viewers. Oh, tidak ada. Sebentar. Tidak ada, Bu. Coba saya bantu downloadkan. Tapi seharusnya sih ada. Post viewers. Bentar ya, Bu. Oh, ini sudah ada. Oke, coba saya bantu share. Nah, untuk yang membuat jaring-jaring itu ya, Bu ya. Oke, jadi seperti ini post viewer. Touch klik. Nah, oke, masuk post viewers. Saya akan kasih contoh bagaimana hubungan tadi kan kita sudah membuat metode penelitian apa Bu Cucu? Permainan ya. Oke, kita create. Kemudian create map on network, ada create map based bibliography, create map based on text data. Maka kita menggunakan apa? Kita bisa menggunakan tiga-tiganya, dicoba saja nggak apa-apa. Tapi yang paling tepat kita membuat lewat yang ini yang atas saja. Kemudian habis itu ya di Force Viewer, ini adalah Force Viewer map file, kita klik, kita ambil. Di mana tadi di dokumen, kemudian oke, kita pakai yang ini. RIS ya. Jadi saya ulang. Jadi kalau pakai yang atas ternyata kan tadi filenya dalam bentuk RIS. RIS-nya nggak nampak atau nggak tampil. Maka kita pakai yang kedua opsi create a map based on bibliographic data. Gitu ya. Kalau nggak tampil juga nanti pakai yang ketiga. Yang ketiga itu juga ada RIS-nya. Kita kan tadi sudah menampilkan dalam bentuk RIS ya. Yang ini. Read data from reference manager file. Kita next. Nah, kita ambil data kita kan dalam bentuk RIS. Di dokumen, nah mana tadi? Simulasi. Saya ini simulasi permainan tradisional, kita klik, kita next, kita next. Oke, full binary, kita next. Nah, ada 8 yang sama, Bu. Nah, kita cek. Oke, sebentar. Nah, 31, kita next. Oke, kita next. Nah, ini. Jadi metode penelitian tadi, simulasi itu nanti akan dipecah-pecah menjadi beberapa jenis kategori. Yang pertama dari penelitian, dari metodenya, dari tahun. Ada kata dengan, kalau enggak ini dihilangkan. Ya, dengan itu kan integrasi gitu ya. Indonesia, dari integrasi role, ya role itu aturan permainan gambar, melakukan ya. Setelah itu kita, ini yang nggak penting, yang nggak ada hubungan dengan, misalkan saya nggak mau ada hubungannya dengan hasil nih, berarti bisa dihilangkan ya, nanti nggak akan nampak. Oke, nggak akan nampak di hasil integrasi gambar AI tadi, artificial intelligence. Kita finish.
Kita yes. Nah, coba kita cek. Nah, seperti ini tampilannya. Mau yang bagus lagi itu nanti pakai yang banyak. Oke, sebentar. Oke. Oke, next. Oke, next. Oke, finish. Yes. Nah, ini hubungan dari gambar-gambar penelitian jenengan, Bu. Ah, seperti ini. Ya, jadi ini kita enak. Ya, ini bisa overlay, bisa density. Ya, ini metode yang buram ini ada keterangannya nanti. Warna-warna yang mana yang perlu kita cek, warna-warna mana yang banyak diteliti, warna-warna mana yang belum banyak diteliti itu kan ada nih. Jadi 2023 itu warnanya kuning. Misalkan kita cek ya kalau semakin ke biru atau ke ungu itu tahun 2022. Nah, ya, tahun 2023 itu banyak kan meneliti tentang permainan tradisional itu sudah banyak, yang biru metode bermain masih sedikit. Nah, seperti itu saya kira. Nah, itu namanya untuk menambah pembahasan boleh, dan ini bagus sekali. Punya nilai plus dalam sebuah konsep pembelajaran atau mencari artikel-artikel yang relevan. Ya, jadi kesimpulannya silahkan download Post Viewers sama Fast Viewer ya tadi ya, Fast Viewers sama tadi Publish or Perish. Iya. Ya, silakan dicoba-coba di YouTube itu banyak yang memberikan apa namanya model pembelajaran ataupun cara-caranya. Begitu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas? Pak, ini untuk tadi yang hasil dari tadi grafik hubungan dari post viewers itu bisa ditampilkan di pembahasan? Bisa dong. Punya saya tadi saya tampilkan di pembahasan. Coba kita tengok. Itu jadi gimana Pak cara menampilkan di pembahasannya? Oke, coba. Nah, seperti ini Bu penampilannya dalam pembahasan. Mana tadi? Di copy paste gitu atau gimana? Oh, di copy paste. Oh. Nah, jadi mana tadi? Nah, ini bisa di copy Bu yang di sini. Nah, ini bisa di copy. Oh, bisa. Di bagian sebelah sini. Nah, di sebelah sini kan ada screenshot. Nah, ini bisa di-save. Oh. Nah, di-save, nanti masuk di dokumen biasanya. Atau di gambar, setelah itu silakan ditaruh di pembahasan. Nah, begitu. Ini kan menambah informasi. Gitu ya Bu Cucu, teman-teman. Silakan. Ya, jadi terima kasih. Ilmu baru untuk kita semua pelajari, mendalami lebih dalam lagi. Oke, kalau nggak ada yang ingin disampaikan, saya cukupkan. Ada atau tidak? Tapi sebelumnya nanti saya ingin minta foto lagi ya untuk apa namanya? Tadi masuk. Oke, teman-teman boleh minta foto bareng lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar, belum. 1, 2, 3. Oke, sebentar, belum, masih belum. 1, 2, 3. Sudah, Bapak Ibu? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan Web 3 kali ini. Silahkan teman-teman sudah membuat dengan sangat bagus, tinggal dikit aja dipermak. Isinya udah bagus. Tinggal nanti yang terakhir itu saya pengen benar-benar jenengan biar tahu bahwa jenengan itu karyanya tidak hasil plagiat, nanti langsung terdirect di tugas 4 nanti. Ya, tulisannya udah bagus tapi hasil copy paste nanti akan ketahuan. Yang penting ini tampilan tulisan Bapak Ibu sudah bagus, kontennya udah bagus, pembahasannya tidak lumayan bagus. Sudah cukup, tinggal diperbaiki aja, ngikuti dari template. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah. Bisa chat saya lewat WA ataupun grup ya, apabila ada yang ditanyakan untuk kejelasan berikutnya.
Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kendala kemarin yang tidak bisa sesuai dengan jadwal. Tidak apa-apa, Pak. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Amin. Pengen semua lulus, tidak ada yang mengulang. Cukup sekali untuk mata kuliah karya ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Sama-sama. ilmunya, Pak.